Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel CPA System. Di video tutorial kali ini kita akan melanjutkan tentang pembuatan aplikasi toko buku yang sebelumnya. Yaitu di video tutorial kali ini kita akan menambahkan fungsi-fungsi di halaman pesanan. Saya login dulu. Nah, kita akan menambahkan fungsi-fungsi tombol-tombol ini. Langsung saja kita buka Sublime Text-nya. Langsung kita buka halaman pesanan. Ya, yang ini. Untuk yang pertama kita akan menambahkan fungsi di pilih buku yang select ini. Nah, yang ini. Nanti dia akan mengambil buku dari produk yang ini. Oke, kita langsung aja. Berarti di sini kita enter, lalu kita di sini buat script PHP, yaitu PHP if jangan dulu ya, langsung aja kita pakai misalkan buku sama dengan koneksi query select all from buku, tabel buku. Nah, titik koma, lalu sekarang kita buat PHP lagi dengan sekarang berarti while nama buku atau singkat saja n buku. Lalu sama dengan $$ buku fetch asal. Lalu di sini hapus sampai sini aja. Nah, kelebihan. Nah, save. Lalu kita buat option. Nah, untuk optionnya kita akan mengambil dari si tabel buku. Berarti echo variabelnya n buku. N buku dengan indeks arraynya berarti judul. Oke. Nah, sekarang kita tutup. Oke, kita cek apakah sudah ada. Nah, sudah ada ya si kancil. Kita coba tambahkan produk buku baru. Misalkan namanya yang ada aja, asal saja. Langsung saja tambah. Kita lihat apakah ada ya. Nah, sekarang kita buat untuk jumlahnya. Oke, kita buka lagi. Nah, untuk si jumlah ini berarti kita akan di sini jumlahnya, nanti fungsinya kita akan buat di sini. Nah, di buttonnya kita udah buat name terlebih dahulu. Kita misalkan kirim keranjang atau kirim K aja. Lalu sekarang kita coba buat fungsinya.
Berarti kita akan buatnya di sini. PHP kita lihat dulu if, berarti if isat namanya tadi untuk keranjang kirimkan. If isat $post kirim kak, maka si buku dan jumlahnya akan menginsert ke keranjang, atau kita bisa misalkan koneksi lalu query insert into keranjang yang dalam kurung kode lalu ID buku lalu ID kasir lalu jumlah dan jumlah harga. Nah, selanjutnya kita tulis values di sini. Nah, lalu isinya berarti kita kode, kita belum membuat kodenya jadi kosongkan. Untuk ID buku kita akan mengambil berarti ID bukunya dari, kita lihat di sini ID buku, nah dari si option name buku ini nih. Berarti dari post namanya buku. Oke, berarti post buku. Oke. Lalu untuk ID kasir kosongkan dulu. Jumlahnya kita ambil dari sini, name-nya jumlah. Oke, lalu kita membuat menginsert jumlah harga. Nah, jumlah harga kita buat dulu. Caranya untuk jumlah harga berarti kita buat misalkan variabel harga sama dengan kita ambil dari post yang jumlah berarti dikali sama dengan, kita lihat filenya n buku ya. Atau ya maaf ya, seharusnya kita menambahkan dulu fungsi untuk mengambil database dari situ. Caranya berarti lihat, kita buat pakai variabel lihat sama dengan koneksi lalu query lalu select all from, berarti from buku ya, where, ini nih where, berarti where judul sama dengan $post
sama yang ini. Nah, jadi namanya buku. Buku. Oh ya, maaf. Untuk di sini pengambilan database itu tidak pakai ini ya. Apa itu tanda petik. Oke. Kita titik koma jangan lupa. Nah, berarti untuk di sini kita buat lagi kayak gini. Yang paste asok ini kita kopikan, paste di sini. Kita ganti misalkan menjadi detail buku atau daya buku aja ya. Yang bukunya kita ganti dengan lihat. Nah, berarti yang ini kita ganti dengan daya buku. Isinya itu untuk jumlah harga kita lihat dulu. Di jumlah harga sini ya. Berarti di buku jumlah harga itu harga jual ya. Kalau tidak salah harga jual. Harga jual ya. Harga jual. Oke, kita lihat benarnya penulisannya harga jual kecil semua. Lalu selanjutnya berarti ini kita ubah lagi ya. Yang ini berarti kita ID bukunya mengambil dari sini. Atau bisa kita tulis berarti ID buku ininya ID buku. Nah, lalu yang jumlahnya udah pas, yang jumlahnya udah benar. Dan untuk yang terakhir itu jumlah harga kita ambil dari sini. Jumlah harga. Nah, kita save. Kita coba cek dulu ya. Misalkan si kancil jumlahnya 5, saya masukkan ke keranjang. Kita lihat di keranjangnya. Oh, saya lupa ya, kita buat dulu tabel keranjangnya. Nah, kita buat tabel keranjangnya, berarti caranya namanya kita tambahkan nama keranjang, lalu nama yang pertamanya ID keranjang, lalu yang keduanya kode, ketiganya ID buku, lalu ID kasir, kita tambahkan satu lagi jumlah, tambahkan lagi satu, yang ininya jumlah harga. Nah, ID keranjang INT, kodenya varchar, ID buku juga varchar, ID kasirnya INT, jumlahnya INT, dan jumlah harga INT. Nah, yang kode kita 100 aja, yang ini juga 100. Lalu ID keranjangnya primary kan, dan juga AI nya jangan lupa dicentang. Kita save. Nah, sudah jadi. Kita lihat lagi di sini. Insert untuk keranjang, kode, ID buku,
ID kasir, jumlah harga. Nah, oke, sekarang kita coba masukkan, kita cek. Oke, belum masuk ya. Kita cek lagi di sini. Insert into keranjang. Kodenya itu dari sini. ID buku dari sini. Ada buku, ID buku ya. Lalu untuk si jumlah dari atas dan untuk jumlah harganya dari sana. Nah, di sininya. Nah, kita save. Saya lupa menutup si value-nya. Nah, kita cek lagi. Udah masuk sekarang ya. Si jumlahnya juga langsung mengkalikan. ID bukunya udah benar 1. Nah, sekarang kita akan membuat fungsi kodenya. Untuk fungsi kode berarti kita akan menambahkan kita lihat kodenya di mana. Nah, berarti di sini untuk fungsi kodenya. Lebih tepatnya di sini mungkin. Ya, di sini aja. Kita di sini buat script PHP, lalu if berarti if isat s dollar, lalu post. Kita di sini ambil kode, maka dia akan melakukan, pertama kita kodenya itu random aja ya. Untuk random kita pakai run. Nah, lalu koneksi query insert into keranjang. Kita memasukkan kodenya. Lalu values-nya berarti kita ambil dari kodenya. Nah, seperti ini. Lalu kita ambil si kodenya, ambil sama dengan koneksi query select all from keranjang where kode sama dengan variabel kode. Nah, seperti ini. Terus kita akan menambahkan, berarti sekarang menambahkan untuk pemisah ya, seperti itu. Pemisah si ini dan koneksi ini dan ini, berarti kita pakai pemisah aja. Lalu sama dengan ambil patch asok, kita buat session
sessionnya kita kasih nama misalkan kode, lalu sama dengan kode buku atau KB, berarti variabel pisah kode. Nah, seperti ini ya. Oke. Lalu saya mau di sini mau menambahkan untuk merefresh, kita cari dulu untuk merefreshnya di, kalau tidak salah di sini ya. Untuk merefresh, nah yang ini. Save. Sekarang kita isikan si kodenya ke sini. Untuk kodenya tadi itu session kode ya. Kode. Nah, si ininya udah. Sekarang session kode udah, bukunya udah. Sekarang kita tinggal tes dulu. Kita refresh. Kita akan coba ambil si kodenya. Sepertinya ada yang salah ya. Kita coba betulkan tadi di ambil kode. Nah, di sininya. Nah, kita belum menambahkan value-nya, berarti di value-nya ini seperti kita pakai session kode. Nah, kita cek lagi. Session kode ini sepertinya ada yang salah. Ambil kode session kode kita, maaf, di ini di echo ya. Lalu nah, coba lagi. Nah, sudah ada ya session kodenya. Tapi ini kenapa jadi hilang? Kita cari tahu dulu kenapa si ininya bisa hilang. Lalu gitu kita pindahkan aja yang ini, kita coba pindahkan ke sini. Press. Sekarang kita coba ambil kode. Yang hilang itu dari sini sampai sini. Oh, ini mungkin karena ini ya. Nah, kita cek. Nah, betul ya, karena itu. Sekarang sudah benar tuh. Kita coba masukkan di sini 3, lalu masukkan ke keranjang. Lalu kita cek apakah kodenya sudah masuk. Nah, sudah masuk ya. Kita hapus saja semuanya. Oke, kita sekarang akan menampilkan buku yang sudah dimasukkan ke keranjang tadi di sini. Nah, di tabel ini, keranjang ini. Caranya sama seperti akan menampilkan buku. Kita akan memakai while. Oke, jadi kita akan memanggil dulu si
keranjangnya. Kita panggil misalkan dengan variabel keranjang. Terlalu panjang, kita singkat aja, misalkan KJG aja, sama dengan koneksi query select all from keranjang keranjang nah, select all from keranjang berarti join buku on keranjang dot id buku sama dengan buku dot id buku and keranjang dot kode sama dengan session kode. Nah, oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan pakai while. Berarti while misalkan ini untuk si list keranjangnya, kita pakai list misalkan sama dengan KJG fetch masuk, lalu nah, buka kurawal dan tutup kurawal di sini. Nah, save. Kita pertama untuk nomor, kita buat untuk nomornya dulu, berarti php variabel nomor sama dengan 1. Terus kita tambahkan di sini php variabel nomor plus. Nah, kita panggil si nomor ini, tuliskan di sini nomor. Nah, untuk di sini kita berarti nama buku kita echo dari list judul kita blok aja, lalu kopikan di sini. Yang ini ganti dengan ppn, itu ppn. Lalu yang ini diskon juga diskon. Lalu harganya itu dari harga jual. Lalu jumlah berarti diambil dari jumlah juga. Kita lihat di sini jumlah. Nah, jumlah dari sana. Jumlah berarti jumlah. Selanjutnya adalah jumlah harga, berarti dari jumlah harga itu kita lihat di sini jumlah harga ya. Isikan jumlah harga. Save. Lalu coba kita cek apakah muncul. Nah, muncul ya. Sekarang kita coba masukkan buku baru Naruto misalkan. Nah, juga muncul. Oke.
Kita coba jika kita mengambil kode baru. Nah, maka dia akan hilang karena kodenya berbeda dengan yang tadi. Si kode ini kita lebih baik kita buat dia menjadi tidak bisa diedit atau bisa menulis berarti read only. Nah, sekarang tidak bisa diedit ya. Tuh. Oke. Kita tambahkan dulu. Nah, sekarang kita membuat fungsi belinya. Berarti untuk fungsi beli kita akan buat di sini ya. Nah, caranya sama saja ya. Kita kasih ruang dulu. Lalu buat PHP isinya itu if is set as post. Lihat beli, berarti di sini juga beli. Maka dia akan menginsert si keranjang ke penjualan. Berarti caranya kita lihat dulu di tabel penjualannya. Di penjualannya, oh ini di penjualannya sebelumnya ya, pas di tutorial sebelumnya yang kita insert secara manual. Di penjualan ini isinya ada ID penjualan, ID buku, ID kasir, kode, jumlah, total, dan tanggal. Kita buat ID, kita tuliskan langsung, berarti variabel koneksi query insert into penjualan dalam kurung. Kita lihat ID penjualan, kalau tidak salah ini auto increment. Nah, jadi tidak perlu, jadi langsung saja ke ID buku, lalu ID kasir kalau tidak salah ya. ID kasir, kita lihat lagi kode jumlah, lalu total dan tanggal. Nah, kita isi values-nya untuk ID buku kita ambil dari si ID bukunya, berarti dari sini ya. Di sini berarti ID buku kita buat session saja ya untuk buku. Sepertinya kita buat sessionnya di sini ya. Oke. ID buku IDB saja, jangan lupa tambahkan session. ID buku sama dengan ID buku, ID buku ya ini. Nah, session IDB untuk ID buku tadi itu session IDB. Nah, selanjutnya untuk ID kasir kosongkan aja dulu,
Lalu kode kita berarti mengambil dari session kode. Dan untuk jumlah kita berarti mengambil dari jumlah dari expose jumlah. Kita coba dulu masukkan expose jumlah ke, berarti kita coba buat session jumlah, akan zoom. Berarti untuk jumlahnya benar tadi ya, sama dengan variable post lalu jumlah. Oh, ngelag ya, ada lag sepertinya. Ngelag anjing, ada lag sepertinya. Masih not responding. Kita coba cek lagi. Nah, ininya, nah sekarang sudah benar di 95. Nah di sini karena ini belum selesai, sekarang untuk jumlah berarti dari session zoom. Nah, total, untuk total kita kosongkan dulu. Untuk tanggalnya kita buat berapa, tgl sama dengan untuk tanggal itu date nya kalau tidak salah, lalu ymd his. Nah, oke, session jumlah, lalu di sini berarti di sini tanggal tgl. Oke, save. Kita cek dulu apakah sudah tersambung atau belum. Kita coba beli ya. Kita beli. Nah, kita lihat di penjualan. Berarti di name-nya beli ya, benar. Lalu kita lihat dulu. Oh, ini formnya seharusnya di sini ya. Nah, kita refresh, kita coba beli. Apakah sudah tersambung? Belum. Sepertinya ada yang terlewat. Nah, ini lagi-lagi tutupnya kelewat ya. Kita coba beli lagi. Nah, sekarang sudah masuk ya. Sudah ada di sini. Untuk kode sudah masuk, jumlah masuk, totalnya nanti kita akan perbaiki, lalu tanggal juga sudah masuk. Nah, untuk di tutorial kali ini mungkin cukup sampai di sini saja dulu, dan kita akan melanjutkan pembuatan ini di tutorial selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.